Fardunya mandi kemarin diterangkan ada 3. Lahadidun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswaji wa dzurriyyatihi bismillahirrahmanirrahim wa antiku wa amatin wa antiku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'udzu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isolul ma'i lan numekaaken banyu ila jami isyari maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira tuladha badala jami'i hale dadi gantine lafaz jami'i usulun utawi lafaz usulun. Wala farqolan ora ana perbedaan baina sya'ri roksi ing dalem antarane rambuté sirah wa ghairihi lan liyane sirah. Wala bainal khafifi lan ora ing dalem antarane kang arang minhu sangking rambut wal kasifi lan kang ketel. Fardunya mandi kemarin diterangkan ada 3. Yang pertama niat dengan keterangan yang sudah pada pertemuan kemarin. Yang kedua menghilangkan najis juga keterangannya sudah. Dan yang ketiga wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, yaitu menyampaikan air pada semua rambut dan kulit. Jadi orang mandi besar itu yang harus dikerjakan, artinya fardunya yang nomor 3 harus airnya bisa sampai pada semua rambut dan semua kulit. Semua rambut dan semua kulit. Artinya sampai itu sampai sendiri atau memang disampaikan. Memang ada gerakan tangan atau memang nggak ada gerakan tangan. Ya kita moro masuk ke air tanpa ada gerakan tangan. Tapi airnya sampai pada semua rambut dan kulit maka cukup. Baik itu rambutnya kepala atau rambut selain kepala. Baik rambut itu jarang atau arang atau rambut itu lebat. Kalau kemarin dalam bab wudu itu di wajah itu apa saja yang ada di wajah rambut itu harus airnya bisa masuk ke kulitnya kalau wudu, kecuali godek dan jenggot yang lebat, cukup luarnya saja. Itu kalau jenggot dan godeknya orang laki-laki. Kalau perempuan harus. Tapi kalau mandi nggak ada perkecualian. Semua rambut, baik rambutnya kepala atau rambutnya selain kepala, lebat atau jarang, maka wajib airnya sampai pada kulitnya badan. Dan rambutnya sekali juga harus terkena air. Apa bedanya? Kemarin dalam bab wudu kok tidak? Kok ada perkecualian? Jenggot dan godek. Ini kok harus semuanya? Wa innama wajaba ghuslul kasifi huna zahiran wa batinan bi khilafil wudu likillatil masyaqqah huna. Diwajibkannya membasuh
rambut yang lebat dalam bab mandi ini zahir batin beda dengan wudhu. Karena apa? Karena masalah mandi ini masyakotnya sedikit, nggak terlalu masyakot dibanding dengan wudhu. Kenapa kok tidak terlalu masyakot? Bisa babi adami takarrurihi kulla yaumin. Kalau mandi tidak setiap hari. Tapi kalau wudhu bukan setiap hari, ya setiap mau sholat. Itu yang mengakibatkan masyakot. Makanya di sini lebih dijembarkan. Jadi lebih dipersempit. Artinya apa? Kalau jenggotnya itu lebat, tetap harus sampai airnya. Itu masalah mandi. Tapi kalau wudhu enggak. Ya. Kalau wudhu itu masyakot, banyak masyakotnya. Karena apa? Tiap hari berulang-ulang wudhunya. Begitu. Jadi tiap hari berulang-ulang wudhunya. Makanya beda antara wudhu dan mandi. Itu. Jadi yang boleh dibasuh dohirnya saja, untuk jenggotnya dan godeknya orang laki-laki itu cuma bab wudhu. Kalau bab mandi, semua rambut harus basah semua, dohir batin. Gitu. Karena kalau mandi kan mudah, juga airnya banyak. Kalau wudhu kan terbatas, ini tok, ya. Dan juga kita ya pakai pakaian. Kalau mandi kan sudah bebas. Makanya untuk menyampaikan air ke dalam-dalamnya rambut atau rambut yang lebat itu mudah sekali. Makanya beda. Wasya'ru utawi rambut al-madfuru kang den gelung iku ilam yasil lamun ora bisa tumeka apa alma'u banyu ila batinihi maring jerone madfur illa binakdi angin kelawan ngudari wajib mongko wajib apa nakduhu ngudari gelungan. Dadi lek ana rambut sing dibundeli digelung nggih gak apa-apa adus rambut digelung, cuma banyune tetep kudu sampai nang jerone. Lek gak iso tutuk nang jerone, kecuali harus diudari, ya kudu diudari. Karena dalam kita mandi besar itu harus sekujur tubuh itu terkena air semua. Dan juga rambutnya tubuh, rambutnya kepala atau selain kepala juga harus terkena air dhahiran wa batinan. Wal muradu utawi kang den karepaken. Jadi kulitnya badan. Yang dimaksud kulitnya badan itu yang mana? Wal muradu utawi kang den karepaken bil basyarati kelawan kulit iku dhahirul jildi, njabane kulit. Jadi kulit luar ini. Kalau mata, enggak mata. Dalamnya hidung juga enggak. Termasuk rambutnya hidung enggak. Rambutnya mata, kalau ada mata, ada rambutnya dalamnya. Enggak. Tapi kalau idep, ya 4 ini harus semua. Ya. Jadi yang termasuk zahir itu harus kena basuhan semua. Yaitu wajibulan wajib apa ghusluma. Basuh barang dhahara kang pertelo apa ma min soma khai udunaihi saking leng lorone kuping lorone wong. Jadi termasuk anggota zahir, anggota sing harus kena air, lubangnya telinga ini. Jadi lubangnya telinga ini juga harus terkena air. Makanya diginikan atau pokoknya harus terkena air. Sini. Wa min anfi majduin lan saking irunge wong kang grompong. Lek ana wong irunge grompong jerone iki kudu tigaan pisan. Kalau irungnya normal begini enggak dalamnya. Jadi kita wudhu enggak harus airnya sampai kepada dalamnya hidung. Makanya kemarin itu istinsyak
memasukkan air ke hidung itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wa min syukuki badanin, lan saking pecah-pecah badan. Lek ono awak ono pecah-pecah biasa sikil. Tungkak pecah-pecah ngoten niku. Niku kudu banyune resep nang kono ne. Jadi gak kena nang jaba-jabane tok. Kudu banyune mlebu nang ngene pecah-pecahe. Wa yajibulan wajib apa isolul mai numekaaken banyu ilama maring perkara tahtal kulfati kang tetep ing dalem ning sore kulub minal aklafi sangking wong kang kulub ilama jadi termasuk air fardu termasuk fardunya mandi, artinya air harus sampai pada dalamnya orang yang kulub itu apa? Sunat boleh mana niku. Jadi sunat boleh mana dalamnya itu harus kena air. Jadi orang khitan itu wajib hukumnya kalau sudah balik. Jadi kalau sampean punya anak laki-laki sudah balik wajib dikhitan. Sebelum balik sunnah. Kalau sudah balik wajib dikhitan karena ada perkara yang mewajibkan apa itu? Yaitu urusan wudhu dan lain sebagainya, urusan sholat, karena dalamnya ini ada najisnya. Terus kalau mandi dalamnya itu juga harus terkena air orang yang kuluf itu. Makanya orang yang kuluf itu orang yang sudah khitan, setelah dikhitan kok boleh lagi, itu nggak wajib khitan lagi, sudah cukup kewajibannya yang pertama itu. Seandainya dikhitan lagi untuk mempermudah jika menghilangkan najis atau mandi seperti ini, ya nggak apa-apa. Kalau tidak, ya terus harus selalu dibuka waktu mandi, karena dalamnya kulub ini termasuk luar yang harus terkena air. Itu. Wa ilama lan maring barang yabdu kang pertelo pemamin farjil mar'ati sangking farjine wong wedok inda qu'udiha ing dalem nalikane lungguhe mar'a liqada hajatiha, lungguh krana nekani hajate mar'a. Lan termasuk sing kudu wajib dibasuh, yang wajib kena air juga, yaitu alat kelaminnya perempuan yang kelihatan ketika duduk. Ketika duduk untuk qadil haja itu biasanya lain antara yang janda dengan yang masih perawan, ya. Ketika duduk itu kelihatan, yaitu yang wajib kena air. Yang tidak kelihatan tidak. Ya. Lek kate dijelasno kaya sarunen iki nggih. Nggih ngoten pun. Nggih. Wonten sing tanggetan iki mboten?